Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, bagi yang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan ikut berprihatin dan berduka atas tragedi kapal selam Nanggala 402. Semoga semuanya diberi ketabahan, dan juga akhir-akhir ini miris juga muncul nabi yang ke-26. Muncul seorang nabi yang hit di media sosial, nabi ke-26. Tapi kali ini petani porang tidak membahas itu lur, tetapi petani porang lebih ke fokus ke budidaya porang dan lebih fokus ke hasil dari porang itu sendiri lur. Sebangsa setanah air, per hari ini April harga porang bagaimana lur? April harga porang yang dengan bunga seperti ini. Jadi porang dengan bunga seperti ini di pasaran petani 10.000 sampai 12.000 lur. Jadi spora beserta umbi spora beserta bunganya seperti ini, tabuh gong seperti ini antara 10.000 sampai 12.000 per hari ini lor. Hari ini bisa dikatakan jelang akhir April lah. Terus yang harga segini lor, harga segini umbi produksi per hari ini di tingkat petani 8.000 sampai 8,5. Dan ada kabar pabrik overload harganya turun. Di pabrik tinggal 87, 88. Kemarin sampai 9.000, 9.200, sekarang anjlok lagi. Anjlok lur. Jadi nggak usah khawatir dulur-dulur semuanya bahwasanya porang nggak laku, nggak usah khawatir. Kalau jenengan wani ngempet, nanti ketika sudah musim kemarau baru dijual, pasti harganya baik. Dan ada yang berargumen bahwasanya dijual sekarang kadar air masih tinggi, harganya rendah. Dijual nanti kadar air sedikit, susut, tapi harganya tinggi, itu sama-sama dapat duitnya. Itu tidak benar. Yang benar, kalau dipanen musim kemarau itu duitnya lebih banyak. Jadi dijual sekarang dengan dijual nanti harga tinggi, tetap bagusan harga nanti. Dan untuk hitung-hitungan duitnya itu lebih banyak kalau dijual di harga tinggi nanti. Terus untuk tenaga kerja sendiri, tenaga kerja karena musimnya masih penghujan seperti ini kan mergai gak bisa full loh. Jadi bekerja tidak bisa full, dan armada sepeda motor itu nggak bisa masuk langsung ke lokasi. Maka juga karena nggak bisa masuk itu, maka nambahi penggian atau kerjanya nggak maksimal seperti itu. Jadi untuk dulur-dulur harus bisa menentukan sikap, panen sekarang monggo, panen nanti juga monggo, tetapi secara hitungan matematik seperti itu. Kalau masalah panen harus matematik lur. Tetapi ketika masih tanam nggak usah ngitung estimasi, tetapi kalau sudah seperti ini yang ngitungnya tetap pakai kalkulator. Kalau sudah seperti ini, katakanlah satu glangsing seperti ini paling bobotnya
antara 60 plus sampai 80-90. Masa satu glangsing atau satu sak itu sampai 90? Iya, tergantung besar kecilnya si porang. Kalau porang itu rata besar kecil, enggak rata besar kecil itu masa bisa disusun gitu sampai kadang 80 plus. Kalau masuknya asal-asalan ya, kalau porangnya itu besar semua malah enggak banyak karena ada rongga-rongga seperti ini. Ini rongga-rongga seperti ini. Tapi kalau besar kecil gitu malah bisa rapot. Bisa lebih berat seperti itu. Untuk dulur-dulur sekalian, kalau beli bibit, usahakan bibit yang berkualitas. Walaupun bibit umbi mini seperti ini harus yang berkualitas. Kalau bisa datang sendiri ke lokasi, syukur sambil silaturahmi, dan kenali penyedia bibit yang amanah, yang sekiranya untuk menghindari penipuan. Karena sekarang banyak yang jual gambar, jual video comot sana comot sini hanya untuk tujuannya menipu, cari DP seperti itu. Itu jangan sampai terjadi ke jenengan. Dan untuk dulur-dulur sebelum jenengan tanam harus mempelajari cara tanam dulu. Cara tanam harus dipelajari macam mana cara menanam dan macam mana cara membudidaya itu sendiri, dan pelajari pasarnya dan juga siklus pasar. Jadi kalau siklus pasar itu kita menguasai dan kita paham, enggak bakalan kita terjerembat. Dan sekarang sudah banyak siaran langsung broadcast yang mana intinya ingin menurunkan harga. Jadi ingin menurunkan harga, bahwasanya dari harga petani itu biar dibeli murah seperti itu. Dan saya selaku aktivis petani PPCI, Petani Porang Cerdas Indonesia, ketika harga masih miring nggak usah dijual lah, sabar dulu. Jadi sabar dulu, lebih baik menggunakan jasa bank dulu. Jadi untuk menunggu harga yang baik nanti. Kalau harga baik lepas ya itu masih oke gitu. Kalau harga belum baik ya lebih baik bersabar dulu. Nanti bulan 5 ke atas paling sudah agak baik lah. Selapan dinongkas lur, nanti sudah makin bagus. Dulur, kita harus selalu memahami dan selalu mencermati apa yang sekiranya hit atau yang perlu diwaspadai saat ini. Bahwasanya untuk bibit itu sendiri dulur sebangsa setanah air, dimanapun jenengan berada, untuk tanam porang sekarang banyak yang istilahnya pahlawan kesiangan lur. Sekarang banyak istilahnya pahlawan kesiangan, mereka ingin tampil di depan. Dan kemarin ada argumen bahwasanya kalau porang sampai 15.000 mau impor dari luar negeri. Itu bagi saya malah nggak pro petani itu. Dan selama ini pasar itu tidak hanya pabrik-pabrik yang ada lur. Di pasar itu kan ada pabrik-pabrik yang ada itu memang ada yang sampai dibuat barang jadi siap konsumsi. Ada yang cuma penepungan, ada juga yang cuma istilahnya
ada juga yang cuma sebatas chip gitu, chip open gitu. Ada juga yang kering matahari. Jadi nanti pasar itu akan bergerak dengan sendirinya. Jadi nggak bisa zaman sekarang ingin menguasai apa jenis, ingin memonopoli pasar itu nggak bisa. Itu gak iso karena zaman sekarang kan pemerataan di sini bro. Zaman sekarang pemerataan, jadi saya pikir baik itu pedagang, petani maupun pelaku-pelaku pasar, jadi saya pikir sudah setara lur sekarang untuk pendidikan, untuk bergaulnya dan pengalamannya sudah saya pikir setara lah. Kita tidak ingin merendahkan satu sama lain, tapi saya pikir sudah setara. Jadi kalau dari segi pendidikan sudah setara, otomatis ya pengalaman kan sudah hampir merata gitu. Kalau pengalaman sudah hampir merata, saya pikir sudah pada cerdas. Jadi di sini petani butuh pedagang, pedagang butuh petani, dan pedagang petani butuh juga supplier, penampungnya yang skala besar, eksportir. Itu harus berkesinambungan. Kita nggak boleh menjatuhkan satu sama lain, menyudutkan satu sama lain. Kalau ingin sama-sama jalan ya seperti biasanya. Tahun kemarin saja bisa tembus 15.000. Kenapa tahun ini tidak? Padahal tahun kemarin, tahun 2020 itu kan rame-ramenya corona gitu loh. Jadi rame-ramenya corona itu saja nggak terlalu berpengaruh pada porang. Apalagi sekarang sudah corona sudah lewat lah, saya pikir sudah, wis gak usah bahas penyakit. Jadi kita yakin ke depan bahwasanya kita itu mampu laju dan kita itu mampu bersaing dan kita itu bisa berkarya lebih baik lagi. Kok harga 15.000 mau ngimpor dari luar negeri ya monggo, nggak masalah. Kalau memang nanti permintaan dari luar negeri atau ada eksportir baru, jurusan baru gitu loh. Kalau selama ini kan paling cuma pasarnya ke Cina, Korea, Jepang, dan Thailand. Walaupun Thailand nggak pernah diekspos, tapi aslinya ya kirimnya ke rono lur. Jadi dan sekarang ini kan pesaing kita yang besar termasuk Myanmar kan, di sana ada konflik di negaranya, jadi ada kudeta, jadi harga tetap aja meneh ngopeni duduk porang lur di sana, ngopeni nyawane mbuh gitu loh. Jadi itu juga akan berpengaruh di pasar porang Indonesia. Yang penting semangat mawon dan selalu berkarya, nandur, panen. Harga per hari ini di tingkat petani 8.000 sampai 8.500. Headnya cuma 9.000, nggak ada perubahan lah. Walaupun di pabrik di sana naik turun seperti itu. Begitu lur, salam santun dari Madiun. Salam cerdas luar biasa. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.